Danau Michigan adalah salah satu danau air tawar terbesar dan paling misterius di Amerika Serikat. Dan sekarang, jauh di dalamnya, para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kawah bulat yang luas yang tersebar di seluruh dasar danau. Semuanya dimulai pada tahun 2022. Sebuah tim peneliti ingin memetakan dasar danau dan mencari beberapa bangkai kapal. Pada awalnya mereka yakin itu hanya akan berupa medan berbatu atau petak-petak berpasir. Namun, apa yang mereka lihat di layar sonar membuat mereka tercengang. Bentuk-bentuk melingkar aneh yang terlihat terlalu sempurna untuk menjadi alami. Kawah-kawah ini bersembunyi sekitar 152 meter di bawah permukaan, di tempat-tempat di mana air berubah menjadi gelap dan tidak bisa ditembus. Kawah-kawah ini sangat besar, mulai dari 91,5 hingga 183 meter. Kawah-kawah ini juga memiliki kedalaman hampir 12 meter, dan jumlahnya lusinan, tersusun rapi seperti jejak kaki. Namun tim tidak tahu makhluk apa itu. Kemudian pada Agustus 2024, misteri itu semakin dalam. Dengan menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, mereka melihat lebih dekat pada formasi-formasi ini. Ada sekitar 40 kawah. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti ini sebelumnya di Great Lakes. Apa yang bisa menciptakan kawah-kawah itu? Mungkinkah mereka kawah kuno? Mungkin sisa-sisa dari suatu peristiwa geologi yang hilang di telan waktu? Jika itu yang terjadi, anehnya lubang-lubang ini mungkin sudah ada di sana sejak lama, tidak terganggu. Teori-teori mulai bermunculan. Salah satu kemungkinannya adalah lubang runtuhan atau doline. Pada dasarnya itu adalah lubang yang tiba-tiba muncul di tanah ketika lapisan permukaan runtuh. Batuan di bawah permukaan yang biasanya terbuat dari batu kapur, perlahan-lahan dilarutkan oleh air dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan rongga di bawah tanah. Ketika permukaan di atas rongga-rongga tersebut tidak dapat lagi menahan beratnya sendiri, maka akan runtuh. Dan ini membentuk sebuah lubang. Bayangkan saja seperti saat kamu menusukkan sedotan ke dalam tutup minuman. Lubang runtuhan dapat berupa lubang kecil atau besar yang membentang hingga 610 meter. Lubang runtuhan bisa terjadi secara bertahap atau sekaligus. Kadang-kadang lubang runtuhan bisa menelan seluruh mobil atau bahkan bangunan. Dan Danau Michigan berada di atas batuan kapur. Batuan ini sangat mudah terkikis ketika air mengalir melaluinya. Lubang runtuhan seperti ini telah ditemukan di Danau Huron dan bentuknya mirip. Tetapi ada beberapa kejanggalan dengan teori ini. Misalnya, sangat aneh bagaimana mereka semua bisa begitu besar. Juga aneh dan sangat jarang terjadi lubang runtuhan di dasar danau. Lubang-lubang itu juga agak menyerupai pola lurus. Lubang-lubang itu tampaknya memanjang ke arah selatan, membentuk garis yang longgar yang cukup aneh. Jika ini adalah lubang runtuhan, maka mereka pasti tidak mengikuti aturan geologi yang biasa. Meskipun mungkin ada proses baru yang tidak biasa yang terjadi di bawah permukaan danau yang belum kita temukan. Namun, ada teori lain, yaitu gletser. Gletser adalah sungai es yang liar. Gletser menutupi sebagian besar bumi selama zaman es terakhir. Dan gletser sangat kuat. Meskipun mereka mungkin bergerak lambat, terkadang hanya beberapa inci per hari. Mereka memiliki bobot yang sangat besar, sehingga dapat membentuk kembali seluruh lanskap selama ribuan tahun. Gletser dapat menggiling dan meraup tanah di bawahnya. Gletser pada dasarnya seperti buldoser raksasa. Beratnya dikombinasikan dengan gerakannya yang lambat namun mantap, meratakan semua yang ada di bawahnya, bebatuan, tanah, bahkan batuan dasar. Hal ini dapat menciptakan cekungan yang dalam di permukaan bumi yang disebut palung glasial. Selama zaman es, ada banyak gletser di seluruh Amerika Serikat bagian utara, termasuk wilayah Great Lakes. Jika mereka bergerak melintasi tempat yang sekarang menjadi Danau Michigan, mereka bisa saja mengukir lubang yang dalam ini. Gletser sering kali bergerak dalam jalur yang cukup lurus. Saat bergerak, gletser menyebabkan medan terkikis, tetapi erosi yang dihasilkan bervariasi berdasarkan medan. Kadang-kadang ada tempat di mana batuan dasarnya lebih lunak atau retak.
dan tempat-tempat ini lebih mudah diukir dan dihancurkan oleh gletser. Hal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa lubang bisa lebih besar dan lebih dalam daripada yang lain. Batuan dasar yang lebih keras tidak terlalu terpengaruh. Tetapi, biasanya hal ini mengarah ke cekungan berbentuk bulan sabit yang dikenal sebagai chatter marks. Tanda-tanda itu lebih mirip alur daripada kawah besar yang melingkar seperti yang ada di Danau Michigan. Setelah gletser mencair, Great Lakes terbentuk. Jika kawah-kawah tersebut terbentuk oleh mereka, maka kawah-kawah tersebut mungkin terisi air dan menjadi bagian dari Danau Michigan. Teori ini lebih seperti sebuah spekulasi, jadi kita membutuhkan lebih banyak bukti. Tapi ada lapisan lain dari misteri ini. Kawah-kawah itu bukan hanya formasi geologi yang menarik. Kawah-kawah itu bisa jadi menyimpan petunjuk berharga tentang kehidupan awal di bumi. Sebagian Danau Michigan, terutama yang gelap, relatif rendah oksigen. Ini seperti versi ringan dari lingkungan laut dalam yang seringkali hanya memiliki sedikit elemen ini. Sebagai contoh, ventilasi hidrotermal jauh di dalam lautan, lubang bawah air di kerak bumi dengan air panas yang kaya mineral, yang seringkali sangat rendah oksigen. Tetapi, beberapa organisme menyukai tempat-tempat seperti ini. Misalnya, udang oposum, makhluk kecil yang mirip udang yang menyukai perairan yang dingin dan dalam. Mereka mendapatkan namanya karena mereka memiliki kantong untuk membawa anak-anak mereka sampai mereka siap untuk mandiri, seperti oposum. Atau ikan sculpin laut dalam, ikan kecil yang hidup di dasar laut yang juga menyukai danau yang dingin. Mereka beradaptasi dengan baik untuk hidup di perairan yang gelap dan biasanya tinggal di dekat dasar danau. Dan organisme aneh seperti kerang kuaga yang invasif yang terlihat seperti kerang biasa. Ini adalah kerang air tawar kecil yang telah menyebar ke Great Lakes. Mereka menempel pada permukaan yang keras dan dapat menyebabkan masalah bagi ekosistem dengan bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan makanan dan ruang. Semua orang ini bisa saja ada di Danau Michigan, dan bahkan lebih banyak lagi. Mungkin ada mikroba atau bahkan bakteri yang secara khusus beradaptasi dengan kondisi yang keras ini, seperti yang ada di Danau Huron. Hanya ada segelintir makhluk yang bisa bertahan hidup di dalam kawah-kawah ini, dan mempelajarinya bisa memberi kita wawasan tentang bagaimana kehidupan pernah berkembang di lautan purba bumi yang miskin oksigen. Itu karena di tempat yang mirip dengan tempat inilah beberapa bentuk kehidupan paling awal berkembang. Bumi purba memiliki atmosfer yang mengandung sedikit oksigen, meskipun jauh lebih panas dan mikroba purba beradaptasi dengan hal ini. Great Lakes, khususnya Danau Michigan, selalu memiliki reputasi seram. Seperti bahkan misi ini diselenggarakan untuk mempelajari bangkai kapal. Ada sekitar 6.000 bangkai kapal di Great Lakes. Banyak dari bangkai kapal ini masih berada di dasar danau, diawetkan oleh air yang dingin dan segar. Dan bangkai kapal bukanlah satu-satunya hal aneh yang terkait dengan Great Lakes. Selama bertahun-tahun, ada banyak cerita tentang hilangnya benda-benda yang tidak dapat dijelaskan. Kapal dan bahkan pesawat telah lenyap tanpa jejak. Danau-danau ini, yang seringkali terlihat tenang di permukaan, bisa tiba-tiba berubah menjadi berbahaya dengan badai yang tak terduga dan ombak besar yang menyebabkan kejadian-kejadian misterius ini. Belum lagi hal-hal menyeramkan yang dilihat orang-orang di sana selama berabad-abad, seperti cahaya hantu di atas air atau pola cuaca yang aneh, seperti kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada tahun 2007, mereka bahkan menemukan beberapa struktur prasejarah yang terlihat seperti Stonehenge di sana. Ya, itu jauh lebih kecil, tapi tetap saja. Terletak sekitar 12 meter di bawah permukaan di jantung Grand Traverse Bay dan diperkirakan berusia sekitar 9.000 tahun, jauh lebih tua dari Stonehenge. Sepertinya ini adalah jejak mereka yang tinggal di daerah ini ribuan tahun yang lalu. Batu-batu besar ini tersusun dalam pola berkelok-kelok yang membentang sepanjang 1,6 km. Ukurannya bervariasi, mulai dari sebesar bola basket hingga mobil kecil. Namun, ada satu yang paling menonjol, yaitu batu besar setinggi 1,1 hingga 1,2 meter dengan lebar 1,5 meter.
Batu ini diukir dengan gambar mastodon, makhluk yang menjelajahi bumi sekitar 11.000 tahun yang lalu sebelum punah. Mungkin tenggelam di sana selama akhir zaman es terakhir yang disebutkan. Periode ini telah membentuk kembali wilayah tersebut. Tempat ini berada di bawah air sekarang, tetapi pada masa lalu, tempat ini masih berupa daratan. Jadi, batu-batu itu mungkin dibuat oleh orang-orang yang tinggal di sana, meskipun kita tidak yakin mengapa. Apakah batu-batu itu digunakan sebagai tirai untuk berburu? Atau apakah itu semacam kalender kuno? Siapa yang tahu? Hanya sekitar 15% dari dasar Great Lakes yang telah dieksplorasi. Sekarang, para ilmuwan bersiap untuk menyelami misteri ini lebih dalam, baik secara harfiah maupun kiasan. Mereka ingin menganalisis dasar danau yang mengelilingi kawah, dengan harapan mungkin ada sesuatu di lingkungan sekitar kawah yang menyebabkan kawah-kawah itu muncul. Mereka memiliki inisiatif seperti Lakebed 2030. Misi ini harus memetakan seluruh lanskap bawah air. Ini akan membantu kita mempelajari banyak hal menarik tentang Danau Michigan dan masa lalu planet kita. Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh air yang gelap ini? Selama lebih dari 3.000 tahun, topeng emas Firaun Tutankhamun tersembunyi di lembah para raja. Artefak yang tingginya sekitar 54 cm ini menunjukkan betapa terampil dan artistiknya orang Mesir kuno. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Sinar X akan mengungkap rahasia terbesarnya. Raja Tut adalah penguasa terakhir dari keluarganya selama dinasti ke-18. Dia naik tahta pada usia 9 tahun, tapi hanya memerintah selama 10 tahun sebelum meninggal secara mendadak. Kalau boleh jujur, pada masa Mesir kuno, dia dilupakan oleh para penguasa setelahnya. Makamnya tak dianggap penting bagi mereka, bahkan para perampok makam pun melupakannya. Mungkin terdengar agak menyedihkan, tapi itu berita baik untuk kita. Karena telah terlupakan, makamnya menjadi terawetkan dengan baik. Sementara makam-makam lain di lembah para raja dijarah, makam ini tetap tersegel dan tak tersentuh. Jadi, ketika ditemukan pada tahun 1922, ada lebih dari 5.000 benda berharga di dalamnya. Hal ini membuat Tutankhamun menjadi selebritas instan dan salah satu Firaun paling terkenal saat ini. Di antara harta karun itu, ada satu yang paling menakjubkan, topeng emasnya. Topeng ini kabarnya persis menyerupai wajah sang raja, atau setidaknya dimaksudkan begitu, tapi kita akan bahas nanti. Tujuan dari representasi wajah yang akurat ini adalah untuk memastikan jiwanya akan mengenalinya di alam baka dan kembali ke tubuhnya yang telah dimumikan. Dalam kepercayaan Mesir kuno, ini akan memungkinkannya untuk terus hidup di alam baka. Detail topeng ini jelas terlihat sangat sulit dibuat, tapi orang-orang tidak menyadari betapa rumitnya topeng ini sampai bertahun-tahun setelahnya. Pemindaian Sinar X pertama masker ini dilakukan tahun 1967. Saat itu, alasan utama pemindaian ini bersifat praktis, yaitu konservasi. Topeng itu akan dibawa ke Paris untuk pameran, dan ini kali pertama topeng itu meninggalkan Mesir. Pemindaian akan bantu melacak perubahan apapun selama pameran berlangsung. Ditambah lagi hasilnya bisa memberi petunjuk tentang bagaimana topeng itu dibuat. Tapi pada saat itu, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa rumit konstruksinya. Pengrajin emas Mesir jelas tidak menggunakan teknik penyolderan modern. Jadi bagaimana cara mereka membuat topeng ini? Foto ronsen baru yang diambil tahun 2007 memberi beberapa jawaban. Ternyata orang Mesir tidak menggunakan emas murni atau 24 karat. Topeng itu terbuat dari emas 23 karat yang berarti dicampur dengan bahan lain. Jadi para ahli menemukan bahwa lembaran emas mengandung sedikit tembaga, logam berwarna coklat kemerahan. Ini mungkin dilakukan untuk membuat bahannya lebih fleksibel dan lebih mudah dibentuk. Mereka kemudian membentuk lembaran emas dengan memanaskan dan memalunya berulang kali. Namun ada satu rahasia lagi di dalam topeng yang baru terungkap pada tahun 2015. Setahun sebelumnya, staf di Museum Mesir di Kairo sedang mengerjakan pajangan topeng ini ketika janggut panjang topeng itu tidak sengaja terlepas. Teori lainnya adalah bahwa janggut tersebut menjadi longgar seiring waktu dan jatuh begitu saja. Apapun itu, fakta bahwa janggut Raja Tut lepas menyebabkan banyak tekanan. Bagaimanapun juga, kita bicara tentang salah satu atraksi wisata terbesar di Kairo. Jadi, para ahli harus menangani masalah ini dengan cepat.
Proses restorasi dimulai dengan merekam secara detail kondisi topeng. Untuk ini, mereka harus melakukan pemindaian 3 dimensi penuh terhadap artefak tersebut. Dan secara tidak sengaja, mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik di dalam topeng itu. Di dalam janggut ada sebuah tabung emas, sebuah struktur menarik yang kemungkinan besar digunakan orang Mesir untuk menempelkan janggut ke bagian topeng lainnya. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa proses pembuatan topeng ini bahkan lebih rumit dari perkiraan para ahli. Misteri tidak berhenti sampai di situ. Ingat saat kami menyebutkan bahwa topeng ini dianggap menyerupai wajah Raja Tutankhamun dengan sempurna? Itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Beberapa teori populer menyatakan topeng itu tidak dimaksudkan untuknya dan sebenarnya dibuat untuk orang lain. Sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2015 menunjukkan bahwa topeng ini awalnya dibuat untuk seorang Firaun wanita, yaitu ibu tirinya, Raja Mesir yang terkenal dan cantik, Nefertiti. Petunjuk terbesar berasal dari tulisan pada topeng. Sekilas, topeng itu tampak seperti milik Tutankhamun, tapi setelah diteliti lebih lanjut, para peneliti menyadari ada hal lain yang tertulis di bawah nama Raja Tut. Stempel nama kerajaan tampaknya telah diubah, dan aslinya ada tulisan yang diterjemahkan menjadi Ratu Nefertiti. Ada fitur lain dari topeng emas Raja Tut yang terlewatkan selama bertahun-tahun yang menambah misterinya. Seperti yang disebutkan tadi, para ahli percaya ia tidak terlalu dihormati oleh firaun-firaun setelahnya. Dan salah satu petunjuk yang membuat para arkeolog berpikir demikian adalah telinga yang ditindik pada topengnya. Beberapa peneliti percaya bahwa Raja Tutankhamun tidak akan memakai anting setelah tumbuh besar. Jadi, menurut teori mereka, saat meninggal pada usia 18 tahun, dia seharusnya tidak digambarkan dengan telinga yang ditindik. Hal ini juga mendukung gagasan bahwa topeng tersebut awalnya adalah milik Nefertiti, atau mungkin milik seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan dengan Raja Tut. Tapi topeng itu bukan satu-satunya sumber misteri. Faktanya, seluruh makamnya penuh dengan teka-teki. Baru-baru ini para sejarawan menemukan sebuah tanda bahwa tempat di mana Raja Tut seharusnya dimakamkan diubah pada saat-saat terakhir. Selama bertahun-tahun, para ahli bertanya-tanya kenapa seorang Firaun yang memerintah selama 9 tahun berakhir di makam yang begitu sederhana. Jika dibandingkan dengan kemegahan makam Firaun lainnya, makamnya tampak sederhana. Gagasan bahwa seorang raja seperti Tutankhamun memiliki tempat peristirahatan yang biasa-biasa saja tidak sesuai dengan kekuasaan dan posisi pentingnya di Mesir kuno. Lantas, apa yang terjadi? Rupanya, ini mungkin ada hubungannya dengan penggantinya, Firaun Ai. Setelah Raja Tutankhamun wafat, para peneliti percaya Ai memastikan untuk menghapusnya dari sejarah Mesir. Jadi salah satu teori menyatakan bahwa dia mungkin berada di balik keputusan cepat untuk menempatkan jasa Raja Tut di makam yang lebih kecil dan sederhana. Ketika para ahli melihat makam Ai sendiri, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Ada dinding besar yang dipenuhi lukisan babun. Ini jenis karya seni yang sama dengan di makam Tutankhamun. Sepertinya orang yang sama mungkin memilih karya seni untuk kedua makam tersebut. Desain dan dekorasi kedua makam ini hampir sama, yang menunjukkan ada tangan yang sama di balik keduanya. Namun ada satu perbedaan utama, makam Ai cocok untuk seorang raja. Makam Ai jauh lebih besar dan lebih mengesankan, meskipun gaya dan karya seninya mirip dengan yang terlihat di makam Tutankhamun. Jadi, teori ini menunjukkan bahwa Ai yang memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam kedua makam itu. Karena Tut meninggal secara tiba-tiba di usia muda, makamnya yang megah tidak selesai tepat waktu. Biasanya Firaun mulai membangun makam mereka saat masih hidup untuk memastikan semuanya sempurna. Namun Tut meninggal dunia saat baru berusia 18 tahun, jadi tidak ada cukup waktu. Ai mungkin mengambil keuntungan dari situasi ini dengan memesan makam yang lebih kecil untuk Tut dan menyimpan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Para ahli percaya teori ini menjelaskan kenapa makam Tutankhamun sangat sederhana dan bagaimana Ai berhasil menghapus memori tentangnya dari sejarah dengan mudah. Pada akhirnya, kisah topeng dan makam Raja Tut penuh dengan misteri dan intrik. Setiap penemuan baru memberi penjelasan lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Namun satu hal yang pasti, masih banyak yang bisa diungkap dari rahasia Mesir kuno. Dan Raja Tutankhamun
akan terus membuat orang-orang tertarik selama bertahun-tahun yang akan datang. Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan, dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tapi untuk saat ini sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan.
Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudera purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi. Dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, 2 tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat volume seluruh air di bumi. Jumlah itu cukup untuk menyediakan air ke setiap orang di bumi sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Kedengarannya gila bukan? Tapi ada hal yang lebih keren lagi. Para astronom menduga awan air ini terbentuk hanya 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Penemuan ini merupakan tanda lain bahwa air sudah ada di alam semesta. Bahkan sejak alam semesta masih sangat muda. Tapi inilah yang menarik. Sebelum mereka menemukan ini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi uap air sejauh ini. Tentu saja ada air di galaksi Bima Sakti, tapi sebagian besar air itu membeku dalam bentuk es. Penemuan ini benar-benar mendobrak batas-batas yang kita ketahui tentang air di alam semesta. Ada sebuah penemuan misterius jauh di dalam Laut Merah yang disebut kolam kematian. Wah, sungguh menakutkan. Pada tahun 2020, para peneliti memulai penyelaman ke Laut Merah. Lokasi misi berada di Teluk Aqaba antara Arab Saudi dan Mesir. Menjelang akhir ekspedisi mereka, saat masuk lebih dalam ke perairan yang semakin gelap, mereka melihat rumput laut aneh yang melayang di atas dasar laut. Mereka memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dan menyelidikinya. Tiba-tiba, mereka menemukan kumpulan air yang aneh dan tidak bergerak di dalam laut. Ini disebut kolam air asin. Pada dasarnya, kolam ini adalah kantong air asin yang berada di dasar laut. Dan ini luar biasa asin.
Terkadang airnya bisa 8 kali lebih asin dari air laut itu sendiri. Anehnya, air itu tidak bercampur dengan sekitarnya. Kolam-kolam ini terbentuk jutaan tahun lalu, pada zaman Miosen. Ketika makhluk-makhluk aneh berkeliaran di bumi dan endapan mineral yang terkubur dalam-dalam larut ke dalam laut. Kolam terbesar memiliki luas sekitar 9.941 meter persegi. Sementara itu 3 yang lebih kecil masing-masing berukuran kurang dari 10 meter persegi. Awalnya penemuan ini tidak tampak menakutkan, tapi mengerikannya airnya tidak hanya luar biasa asin, juga tidak mengandung oksigen. Tunggu sebentar, bukankah itu normal untuk sesuatu yang berada di bawah air? Ternyata perairan bumi penuh dengan oksigen, dan setidaknya setengah dari elemen ini di planet kita berasal dari lautan. Sama seperti tanaman di darat, tanaman laut seperti fitoplankton, rumput laut, dan ganggang menyerap sinar matahari dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Mereka melepaskan banyak oksigen ke sekitarnya. Kehidupan laut kemudian memakan setengahnya, jadi hanya sekitar 1/4 dari oksigen yang kita hirup benar-benar berasal dari lautan. Sama seperti kita, makhluk laut juga membutuhkan elemen ini untuk bertahan hidup. Tanpa oksigen, mereka tidak bisa bernapas dan menunjang metabolisme untuk hidup. Itulah kenapa kolam-kolam ini sangat berbahaya bagi sebagian besar dari mereka. Kolam ini seperti genangan sirup kental bagi serangga. Ketika masuk, makhluk-makhluk malang ini langsung sesak dan mati. Itulah sebabnya kolam-kolam ini dikelilingi kuburan hewan laut. Mari kita cari tahu bagaimana kolam ini bisa muncul. Pernah coba membuat es batu dari air asin? Spoiler, itu cukup sulit. Saat menambahkan garam, air akan menjadi lebih sulit untuk membeku. Ini fenomena yang memiliki nama lucu, yaitu depresi titik beku. Itu karena garam mengganggu ikatan hidrogen di antara molekul air. Saat akhirnya membeku, benda-benda seperti partikel, kotoran, atau garam yang terlarut akan terdorong ke samping. Akibatnya, garam seperti diperas keluar dari kristal es dan terperangkap di dekat tepian dalam gelembung-gelembung kecil atau kantong-kantong. Hal serupa terjadi di lautan ketika air laut mulai membeku di bawah lapisan kutub yang sangat dingin. Garam tidak ikut membeku bersama air. Sebaliknya, garam akan terdorong keluar, membentuk cairan yang sangat asin dan dingin, yaitu air garam. Kemudian, ini tenggelam ke dasar laut. Dalam skala besar, semua proses ini juga membantu terbentuknya arus. Meskipun sangat berbahaya, kolam-kolam ini masih penuh dengan kehidupan mikroba. Karena mikroba tidak peduli dan bisa bertahan hidup di mana saja. Ada lapisan mikroba tebal di dalam air asin. Ada juga beberapa makhluk penyuka garam seperti udang dan belut yang berada di tepi kolam. Mereka sangat menyeramkan, menunggu untuk menangkap mangsa yang berani mendekati kolam kematian yang beracun. Kedengarannya menjijikan, tapi penemuan ini memberi kita beberapa wawasan menarik tentang bagaimana kehidupan mungkin berasal dari bumi. Kita sudah tahu dari teori evolusi bahwa kita berasal dari lautan. Tapi sekarang para ilmuwan berpikir bahwa kehidupan mungkin bermula di laut dalam, di tempat yang sangat gelap dan tanpa oksigen. Kolam air garam ini seperti kapsul waktu, menjadi salah satu temuan yang paling mendekati bumi purba. Kolam-kolam ini bisa memberitahu kita tentang sejarah gempa bumi, banjir, tsunami, dan banyak lagi. Sebagai contoh, kolam air asin memiliki jejak-jejak curah hujan yang terjadi lebih dari 1000 tahun lalu. Kolam itu juga bisa membantu kita mencari kehidupan di planet-planet lain yang kaya air. Sebagai contoh, Mars kemungkinan besar pernah memiliki lautan yang sangat luas. Sekarang, para ilmuwan NASA ingin mengirimkan instrumen khusus yang disebut HABIT untuk misi khusus di planet merah, yaitu mempelajari hal-hal yang mirip dengan kolam air asin. Ini akan memberitahu kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan muncul dan bertahan di alam semesta. Ada banyak hal yang belum dijelajahi dan menarik di Laut Merah. Itulah sebabnya para ilmuwan melakukan yang disebut ekspedisi dekade dan menghabiskan waktu sekitar 5 bulan untuk menjelajahi tempat ini. Ekspedisi ini diluncurkan oleh National Center for Wildlife. Mereka membuat begitu banyak penemuan luar biasa hingga sekarang kita memiliki 77 makalah penelitian baru. Sebagai contoh, mereka menemukan lebih dari 10 lubang biru, yaitu lubang runtuhan bawah laut yang menjadi rumah bagi ekosistem unik. Mereka juga mendapati lumba-lumba bisa menggunakan lubang biru untuk melindungi anak-anak mereka dari predator.
Para ilmuwan juga menemukan jejak hiu putih besar, komunitas ikan lentera laut dalam yang hidup dalam kondisi minim oksigen dan bahkan spesies karang baru. Ini adalah karang laut dalam paling tangguh yang juga dapat hidup dengan baik tanpa oksigen, seperti mikroba yang tadi kami sebutkan. Ngomong-ngomong, penelitian juga menunjukkan kepada kita beberapa ventilasi panas kuno baru dan gumpalan besar formasi mikroba di dekat Pulau Farasan. Percayakah kamu bahwa dengan semua tadi kita baru menjelajahi 5% dari lautan? Lautan dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan kedalaman. Setiap lapisannya lebih gelap dan lebih terisolasi dari sinar matahari saat kita masuk lebih dalam. Tempat-tempat yang tak terjangkau sinar matahari sangatlah menakutkan. Lapisan yang menyenangkan dan lucu dengan lumba-lumba dan penyu disebut zona epipelagik atau sinar matahari. Lapisan ini sangat tipis, tapi kedalamannya sekitar 198 meter. Lalu ada zona mesopelagik atau zona senja. Ini lapisan tempat hidup gurita, hiu, dan hewan penyendiri lain yang misterius yang mencakup hingga 914 meter ke bawah. Kemudian kengerian dimulai setelah yang satu ini. Kita menemukan zona batial atau tengah malam. Zona ini mencapai nyaris 4.000 meter di bawah permukaan, seperti setengah dari Everest di atasmu. Disinilah ada ikan bluefish, cumi-cumi, dan ikan pengail yang terkenal. Di bawahnya ada zona abisal. Kedalamannya mencapai sekitar 6.000 meter. Karena tidak banyak sinar matahari atau oksigen, seperti yang kami sebutkan, sebagian besar makhluk di sini cukup kecil, seperti cacing tabung dan udang. Kegelapan terus berlanjut hingga kita tiba di tempat paling menakutkan di planet ini, yang penuh dengan parit yang terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik, yaitu zona Hadal. Dinamai sesuai dengan nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Seperti halnya dunia Hades yang gelap, terpencil, dan terlindungi, zona Hadal adalah bagian lautan yang paling dalam dan paling menyedihkan. Dimulai dari kedalaman sekitar 6.000 meter dan bisa turun hingga 10.900 meter atau lebih. Palung Mariana yang terkenal juga termasuk dalam zona ini. Hanya 3 orang dalam sejarah yang pernah menjelajahi kedalaman ini secara langsung, menjadikannya salah satu tempat yang paling jarang dijelajahi dan paling misterius di planet kita. Namun meskipun tekanannya sangat tinggi, suhunya nyaris membeku dan gelap total. Masih ada makhluk yang bisa bertahan hidup di sini, seperti amfipoda, makhluk yang memakan material mati yang tenggelam dari atas, dan ikan siput zona Hadal yang hidup di kedalaman hingga 8.230 meter. Dulu para ilmuwan berasumsi bahwa jika tidak ada sinar matahari, maka tidak akan ada banyak oksigen di sekitarnya. Namun suatu hari, sebuah tim peneliti memutuskan untuk mengukur kadar oksigen di salah satu zona dalam tersebut. Yang mengejutkan, kadarnya sangat tinggi. Mereka memeriksa peralatannya mengira ada kerusakan, tapi ternyata tidak. Semua sensor menunjukkan hal yang sama. Ternyata oksigen itu dihasilkan oleh bebatuan. Batuan kecil seukuran kentang di dasar laut ini disebut nodul polimetalik. Nodul ini kaya akan logam seperti tembaga, nikel, dan kobalt, dan pada dasarnya mereka seperti baterai kecil. Ketika kamu menaruh baterai dalam air asin, baterai tersebut bisa menghasilkan gelembung gas, sebuah proses yang disebut elektrolisis. Dengan cara yang sama, batuan ini menciptakan arus listrik kecil yang cukup kuat untuk menghasilkan gas yang sama, memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Ini pertama kalinya kita melihat oksigen diproduksi oleh mineral tak hidup. Inilah yang sekarang disebut oleh para ilmuwan sebagai oksigen gelap. Ternyata, sekitar setengah dari spesies laut besar atau megafauna hidup hanya dengan oksigen gelap saja. Semua penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang di mana dan bagaimana kehidupan bisa berevolusi. Artinya, kita mungkin bisa menemukan kehidupan di planet atau satelit lain yang memiliki kondisi oksigen rendah, seperti Enceladus atau Europa, bulan-bulan Jupiter dan Saturnus yang memiliki banyak sekali air beku. Wow!
Bercak-bercak gelap di lapisan es Greenland ini bukan sembarang bercak. Setiap musim panas, es yang biasanya berwarna putih cerah berubah menjadi abu-abu keruh di area tertentu. Yang disebut zona gelap ini sudah sejak lama menjadi misteri besar sampai beberapa penelitian menemukan bahwa transformasi aneh ini terkait dengan penampilan ganggang berwarna merah, hijau, dan coklat yang aneh. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ganggang ini terus berkembang, zona gelap semakin gelap, dan mikroba yang menakutkan mungkin mulai bermunculan. Sekarang seluruh dunia harus khawatir. Lapisan es Greenland seperti selimut besar yang menutupi sekitar 80% pulau ini. Lapisan es ini sangat tebal sehingga menampung sekitar 8% es air tawar di dunia. Hampir sepanjang tahun, es terlihat seperti selimut putih raksasa yang tak tersentuh yang membentang di atas daratan. Namun ketika musim panas tiba dan suhu mulai meningkat, segalanya mulai berubah. Es mencair menampakkan area berbatu di sepanjang pantai, dan ketika kamu bergerak lebih jauh ke pedalaman, es yang tadinya halus dan putih menjadi lebih gelap. Ini adalah zona gelap dan mencakup area dengan panjang sekitar 400 km dan 100 km pada titik terlebar. Fenomena aneh ini terjadi pada dasarnya karena ada dua alasan besar. Yang pertama adalah karbon hitam. Sama seperti debu yang menumpuk di rak bukumu, es di Greenland juga memiliki masalah yang sama. Angin membawa campuran debu dan jelaga ke area es ini, tapi tidak seperti rak bukumu, kamu tidak bisa membersihkannya dengan kain. Dalam kasus Greenland, campuran kotor ini mengendap di atas es dan menempel selama ribuan tahun. Jadi, zona gelap pada dasarnya ditutupi oleh lapisan debu halus yang menumpuk dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014, para peneliti menganalisis campuran kotor ini dan menemukan bahwa area es yang lebih gelap dipenuhi dengan karbon hitam. Karbon hitam ini tidak muncul begitu saja, tapi sebenarnya semacam itu sih. Para ilmuwan percaya sebagian besar berasal dari asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di Kanada Utara dan Alaska di masa lalu. Seperti yang bisa kamu tebak, karbon hitam berwarna hitam, dan itulah sebabnya kenapa es terlihat lebih gelap. Sekarang alasan besar kedua perubahan musim panas di lapisan es Greenland berkaitan dengan ganggang yang disebutkan sebelumnya tadi. Kita kebanyakan berbicara tentang dua jenis ganggang, Ancylonema alaskana dan Ancylonema nordenskiöldii. Keduanya menyukai daerah berair dingin. Selama musim dingin, ganggang ini berada dalam keadaan tidak aktif di dalam es. Tapi ketika musim semi tiba, mereka mulai bermigrasi ke permukaan secara perlahan. Saat musim panas tiba, ganggang ini siap untuk mekar dan menyerap hampir 24 jam sinar matahari setiap hari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Biasanya ganggang ini berwarna hijau, tapi ketika terkena sinar matahari, warnanya berubah menjadi coklat sebagai cara alami untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Dan perubahan warna ini juga yang membuat es di Greenland terlihat lebih gelap. Sejauh ini, hal ini merupakan perilaku yang normal. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa pertumbuhan ganggang ini semakin besar dan semakin besar setiap tahun. Hal ini terjadi karena mereka tumbuh subur dengan fosfor, nutrisi yang berlimpah di luar sana, dan berasal dari mineral yang disebut hidroksilapatit. Mineral ini ditemukan dalam sejenis batuan yang terurai menjadi partikel debu kecil yang kemudian diterbangkan oleh angin melintasi es. Ketika iklim semakin hangat, bebatuan semakin mengering dan angin yang lebih kencang membawa lebih banyak debu. Lebih banyak debu berarti lebih banyak fosfor yang menyebabkan lebih banyak pertumbuhan ganggang. Lihat kan, ini adalah sebuah siklus dan terus memburuk setiap tahun. Mempelajari hal ini sangat penting untuk memahami mengapa zona gelap terus membesar. Dari tahun 2000 hingga 2012 ukurannya bertambah 12%. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya kenapa kita harus peduli ya? Lagi pula es itu hanya menjadi lebih gelap kan? Nggak juga. Pikirkan tentang bagaimana kamu tidak tahan mengenakan pakaian hitam pada hari yang panas dan cerah. Pakaian tersebut menyerap panas dan membuatmu merasa lebih panas. Itu karena permukaan yang lebih gelap menyerap lebih banyak sinar matahari. Dan hal yang sama juga terjadi pada es.
Bersama-sama, debu, karbon hitam, dan pertumbuhan ganggang bertanggung jawab atas sekitar 70% variabilitas albedo di lapisan es Greenland. Albedo hanyalah sebuah kata yang bagus untuk menggambarkan seberapa reflektif suatu permukaan. Jika kamu mengambil dua permukaan, yang satu putih dan berkilau dan yang lainnya gelap dan kasar, permukaan putih akan memantulkan banyak cahaya dan panas, memberikan albedo yang tinggi. Sebaliknya, permukaan yang gelap akan menyerap lebih banyak cahaya dan panas, sehingga memiliki albedo yang rendah. Selama musim panas, lapisan es Greenland mengalami penurunan albedo. Ini berarti es menyerap lebih banyak sinar matahari dan peristiwa ini akan membuat es akan mencair lebih cepat dari yang seharusnya. Itulah sebabnya kenapa memahami apa yang terjadi di zona gelap sangat penting. Ini membantu memprediksi seberapa cepat lapisan es Greenland mencair dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi seluruh dunia. Lapisan es Greenland adalah yang terbesar kedua di dunia, mencakup area seluas seluruh daratan Amerika Serikat di sebelah timur Sungai Mississippi. Massa esnya yang sangat besar, rata-rata memiliki ketebalan 2,3 km. Sayangnya hilangnya es sudah semakin parah. Pada tahun 90-an, Greenland kehilangan sekitar 25 miliar ton es per tahun. Sekarang Greenland kehilangan sekitar 234 miliar ton es per tahun, itu hampir 10 kali lebih banyak es yang mencair setiap tahunnya. Menurut NASA, jika seluruh lapisan es di Greenland mencair, maka akan meningkatkan permukaan air laut dunia sekitar 7,4 meter. Hal ini bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara pesisir dan kota-kota di seluruh dunia. Belanda bisa tenggelam, Bahama bisa hampir musnah, dan banyak pulau di Filipina berisiko menghilang. Semua ini mungkin tampak jauh dari kenyataan dan memang benar, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa dibutuhkan beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun agar lapisan es mencair sepenuhnya. Tapi penting untuk diketahui bahwa Greenland tidak selalu memiliki lapisan es setebal ini. Baru-baru ini, peneliti mengamati sedimen dari dasar inti es dalam 3,2 km yang diekstrasi dari pusat Greenland. Mereka menemukan tanah tersebut memiliki jejak kayu willow, serangga, jamur, dan bahkan benih bunga popi. Jadi fosil-fosil ini adalah bukti langsung pertama kita bahwa lapisan es Greenland mencair pada masa lalu sekitar 400.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Greenland merupakan rumah bagi lanskap tundra yang hijau penuh dengan serangga dan tanaman. Penemuan ini menarik sekaligus menakutkan karena menunjukkan lapisan es pernah runtuh dan mungkin lebih rapuh dari yang diperkirakan para ilmuwan. Ada kekhawatiran lain juga, sebuah penelitian baru-baru ini mengumpulkan air lelehan dari berbagai tempat di lapisan es Greenland. Mereka menemukan sampel air tersebut mengandung ratusan dan ribuan mikroba. Kekhawatirannya adalah mikroba-mikroba tersebut dapat terlepas ke lautan di masa depan, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa daerah yang dekat dengan tempat mengalirnya air lelehan gletser memiliki risiko lebih tinggi untuk berpindah ke inang baru, seperti dari hewan ke manusia. Meskipun para ahli percaya bahwa kemungkinan virus kiamat berasal dari gletser sangatlah kecil, tapi tetap bukannya tidak ada loh. Kenyataannya kita tidak tahu banyak tentang ribuan spesies mikroba yang hidup di permukaan es dan tidak ada data yang cukup untuk sepenuhnya memahami betapa berbahayanya organisme ini. Semua ini mungkin terdengar mengkhawatirkan, tapi kita tidak perlu panik dulu. Masih banyak yang belum kita pahami tentang apa yang membuat lapisan es Greenland menjadi gelap. Kita masih membutuhkan pengukuran yang lebih rinci tentang kelimpahan relatif debu, ganggang, dan karbon hitam, serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mikroba yang berpotensi berbahaya ini dapat memengaruhi kehidupan kita. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin baik kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat.
Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 km. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 km. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual, mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air. Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida.
Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chepron. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Kamu jauh lebih mirip Neanderthal dari yang kamu kira, setidaknya jika dilihat dari DNA-mu. Hominid purba ini lebih pendek dan kekar daripada manusia saat ini. Mereka membuat peralatan dari batu, menggunakan api, mengenakan pakaian, dan memiliki beberapa ritual. Teori resmi mengatakan mereka telah punah 40.000 tahun yang lalu. Sebuah studi baru mengatakan Neanderthal mungkin tidak pernah benar-benar menghilang sepenuhnya, tapi bisa saja bercampur dengan manusia modern. Tampaknya setiap manusia modern memiliki sekitar 3% genom Neanderthal dalam DNA-nya. Jika ini akurat, berarti Neanderthal lebih terhubung dengan nenek moyang kita daripada yang kita duga sebelumnya dan berbagi sejarah panjang hidup bersama. Neanderthal adalah kerabat dekat manusia modern, tapi famili kita terpisah sekitar 0,5 juta tahun lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan bahwa Neanderthal memiliki kekerabatan dengan manusia purba yang melakukan perjalanan ke luar Afrika. Karena itu, orang-orang yang tinggal di luar Afrika saat ini memiliki sekitar 1 hingga 2% DNA Neanderthal dalam gen mereka.
Kini kita hanya memiliki 3 contoh bagus dari kode genetik lengkap dari hominid purba ini. Yang pertama berasal dari tulang belulang yang ditemukan di sebuah gua di Kroasia yang berusia 50.000 hingga 65.000 tahun. 2 contoh lainnya yang berusia sekitar 80.000 dan 50.000 tahun ditemukan di gua-gua di Eurasia. Para ilmuwan masih belum begitu yakin tentang bagaimana DNA manusia modern masuk ke dalam alfabet genetik Neanderthal karena mereka tidak punya cukup bahan untuk dipelajari. Tapi mereka membandingkan DNA 3 Neanderthal yang ada dengan DNA 2000 manusia modern. Mereka menemukan DNA Neanderthal mungkin terdiri dari 3,7% kode genetik manusia modern. Artinya dalam populasi Neanderthal kuno, sekitar 1 dari 30 orang tua mereka adalah manusia modern. Para ilmuwan menemukan DNA manusia modern tercampur ke dalam alfabet genetik Neanderthal selama setidaknya 2 periode ketika manusia dan Neanderthal melakukan perkawinan silang. Hal ini terjadi sekitar 200.000 hingga 250.000 tahun lalu dan sekali lagi sekitar 100.000 hingga 120.000 tahun lalu. Mungkin ada waktu-waktu lain di mana gen mereka bercampur, tapi kita tidak bisa melihatnya dalam DNA yang kita miliki sekarang. Studi terbaru lainnya yang belum sepenuhnya diperiksa oleh ilmuwan lain mengatakan bahwa sebagian besar DNA Neanderthal pada manusia modern berasal dari satu periode besar percampuran sekitar 47.000 tahun yang lalu yang berlangsung selama hampir 7.000 tahun. Para ilmuwan menemukan tengkorak yang berusia sekitar 100.000 tahun di 2 gua di Timur Tengah. Tengkorak-tengkorak ini terlihat seperti milik manusia modern awal, tapi memiliki beberapa fitur seperti alis yang lebih besar yang mungkin menunjukkan bahwa mereka memiliki DNA Neanderthal. Hal ini bisa jadi karena adanya aliran gen dari Neanderthal yang sesuai dengan kerangka waktu percampuran. Penelitian ini juga melihat perbedaan genetik pada 3 genom Neanderthal dan menemukan bahwa Neanderthal memiliki populasi yang lebih kecil dari yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Ini bisa menjadi bukti lain bahwa Neanderthal tidak punah begitu saja, tapi menjadi bagian dari gen manusia modern. Banyak kelompok manusia modern meninggalkan Afrika dan bercampur dengan Neanderthal sehingga Neanderthal tidak dapat dipisahkan. Di masa depan, para ilmuwan ingin mempelajari bagaimana DNA manusia modern mempengaruhi Neanderthal. Hal ini dapat membantu kita memahami apakah percampuran ini berdampak baik atau buruk pada Neanderthal. Neanderthal bukan satu-satunya kerabat kita dari masa lalu. Dulu ada setidaknya 9 spesies manusia di planet kita. Salah satunya Homo habilis mendapat julukan tukang karena peralatan batu ditemukan bersama sisa-sisanya. Mereka hidup di Afrika Timur dan Selatan. Manusia purba ini memiliki otak yang sedikit lebih besar dari kerabatnya yang lebih tua dan wajah yang mirip kera. Homo habilis memiliki tinggi sekitar 1,2 meter dan memakan berbagai macam makanan. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan mengira Homo habilis adalah anggota tertua dari keluarga manusia. Tapi metode penanggalan baru menunjukkan bahwa Homo erectus, manusia purba lainnya, mungkin lebih tua dan tidak berhubungan dengan Homo habilis. Homo naledi adalah famili manusia yang lebih misterius yang ditemukan di sebuah gua di Afrika Selatan pada tahun 2013. Ini adalah satu-satunya wilayah di dunia di mana sisa-sisa mereka ditemukan. Mereka berjalan tegak tapi juga pandai memanjat pohon. Mereka bertubuh kecil, tingginya sekitar 1,44 meter dengan berat sekitar 40 kg dan memiliki otak yang kecil. Kita tidak tahu banyak tentang cara mereka hidup karena belum menemukan peralatan batu atau bukti budaya lainnya, tapi beberapa ilmuwan menduga mereka mungkin mengubur orang yang sudah meninggal dan membuat seni di gua. Pada tahun 2010, para ilmuwan menemukan beberapa fosil di sebuah gua di Siberia, tapi mereka tidak yakin itu berasal dari spesies apa. Fosil-fosil ini berasal dari kelompok yang disebut Denisovans yang hidup antara 194.000 hingga 51.000 tahun yang lalu.
Kita tidak tahu banyak tentang mereka karena hanya ada sedikit fosil, tapi analisis DNA telah menunjukkan bahwa Denisovan berkerabat dekat dengan Neanderthal dan manusia modern. Mereka bahkan memiliki kekerabatan dengan manusia purba terutama di Asia Tenggara. Tidak ada cukup fosil untuk memberi nama spesies Denisovan, tapi gen mereka ditemukan pada manusia modern, yang berarti mereka mungkin merupakan bagian dari spesies kita. Saat para ilmuwan mempelajari lebih banyak tentang Denisovan dan fosil-fosil di Asia Tenggara, kita mungkin akan lebih memahami bagaimana spesies yang berbeda masuk ke dalam silsilah keluarga Homo. Pada tahun 2003, mereka menemukan fosil spesies sangat kecil mirip manusia di sebuah gua di Pulau Flores, Indonesia. Manusia kecil ini hidup antara 100.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, tingginya hanya sekitar 1 meter. Para ilmuwan menduga mereka mungkin berasal dari spesies lain, Homo erectus, dan menjadi lebih kecil dari waktu ke waktu karena tinggal di sebuah pulau dengan makanan yang terbatas. Karena ukurannya yang kecil, mereka sering dijuluki hobbit. Sekitar 40.000 tahun lalu, Homo sapiens, iya benar, kita adalah manusia terakhir yang tersisa dari berbagai jenis spesies mirip manusia yang berjalan dengan 2 kaki. Jadi pertanyaan logisnya adalah, apa yang terjadi pada spesies lain dan apakah kita ada hubungannya dengan kepunahan mereka? Beberapa ilmuwan berpikir kita bertahan hidup karena keturunan kita hidup lebih lama atau karena kita lebih baik dalam menghadapi perubahan cuaca. Yang lain berpikir kita mungkin telah berkompetisi dengan spesies manusia lain atau mungkin bercampur dengan mereka dan berbagi gen. Sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens pertama hidup di Afrika. Mereka tidak terlihat persis seperti kita, tapi lebih mirip dengan kita daripada manusia purba lainnya. Mereka memiliki tengkorak yang tinggi dan bulat dengan dahi yang hampir lurus. Tidak seperti Neanderthal, mereka tidak memiliki alis yang tebal atau rahang yang menjorok seperti Homo naledi. Mereka juga memiliki dagu yang tidak dimiliki oleh manusia purba lainnya, meskipun kita masih belum tahu kenapa. Homo sapiens hidup dalam kelompok yang lebih besar dan memiliki lebih banyak keragaman genetik dibandingkan manusia purba lainnya. Hal ini membantu kita dalam banyak hal, tidak hanya dalam menjaga kesehatan, memiliki jaringan sosial besar di berbagai tempat seperti memiliki jaring pengaman. Jika kehabisan makanan atau air, kita bisa pergi ke kelompok lain yang terhubung dengan kita. Mereka akan membantu karena kita bukan orang asing, melainkan keluarga. Jaringan besar ini juga membantu manusia purba berbagi ide serta penemuan baru. Sebuah simulasi besar menunjukkan spesies manusia selanjutnya dapat hidup di berbagai lingkungan yang berbeda karena jaringan yang luas dan kemampuan untuk beradaptasi. Kita tahu bahwa Neanderthal sangat pintar, tapi Homo sapiens mungkin sedikit lebih pintar. Penemuan-penemuan kecil seperti menenun dan jarum jahit bisa jadi telah memberikan keunggulan bagi Homo sapiens. Para ilmuwan telah menemukan bukti-bukti menenun dari 35.000 tahun lalu dan jarum jahit dari 30.000 tahun lalu. Menenun memungkinkan kita membuat benda-benda seperti keranjang dan jaring untuk menangkap makanan. Jarum jahit membantu membuat pakaian dan tenda yang baik yang membuatmu dan anak-anakmu tetap hangat dan aman. Dan ini sangat penting untuk bertahan hidup.